Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab dulu teman-temanku yang berbahagia. Asik. Sina nih. Bentar yang enggak jawab nih. 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 Dah lanjut. Robi Soleh Sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sabbi ajmain. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu, apakah suaraku bisa kedengaran? Bisa tidak kedengaran? Silakan open mic saja, teman-teman. Kalau memang kedengaran suaranya Bang Dul ataupun di kolom komentar juga bisa. Jam, sudah aku matikan moodnya, tidak Oh, bisa merespon. oke. Kalau Kalau tulisanku, tulisanku di layar aman, aman, layar, aman, aman. 7 strategi agar berat badan tetap stabil. ya kalau misalkan suaranya terlalu jauh, ya di dimaklumi saya karena kita tidak sedang di studio, kita lagi di luar. Boleh tekan ini juga ya. Kita sedang lagi di luar, jadi eh tapi bisa kedengaran kan? Kedengaran, tapi banyak yang bilang kedengaran cuman jauh. Ya, cuma kan sudah dimaklumi tadi. Ya, oke. Nah, tidak terasa ini hari ketujuh kita bersama, teman-teman. Saya naikkan dulu nih, supaya enggak mengganggu. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah hari ketujuh kita bersama. Selama tujuh hari ini, teman-teman sudah merasakan sendiri perubahannya. Ada yang merasa lebih ringan, ada yang merasa lebih stabil energinya, ada yang timbangannya mulai turun. Atau sudah nimbang tadi? Ada yang sudah nimbang hari ketujuh atau mau nimbangnya besok? Coba, saya mau lihat dulu. Belum ya? Belum nimbang ya? Besok insya Allah. Yang lain, ada yang sudah nimbang? Belum. Besok, besok Bang, besok. Oke, besok. Ya, nakal. Oh, sorry Mindy. Ternyata emang sudah dikasih instruksi sama Mindy untuk nimbangnya besok. Oke. Dan saya yakin, saya yakin sekali teman-teman. Angka di timbangan yang selama ini kamu nanti-nantikan itu hanya sebagian kecil dari manfaat yang sudah kamu rasakan selama 7 hari program. Ada tidak di antara kamu yang merasakan banyak sekali manfaat, atau nggak usah banyak deh, kan baru 7 hari. Ada tidak manfaat yang kamu rasakan? Perubahan-perubahan yang betul-betul nyata kamu rasakan selain dari turunnya berat badan. Kan kalau berat badan belum nimbang. Ada nggak? Kalau ada, coba tuliskan di chat. Apa-apa aja, ayo, boleh. Supaya teman-teman yang lain bisa baca dan semangat. Apa aja perubahannya? Sudah dapat perubahan? Perubahannya apa aja? Cepat kenyang, jarang kambuh lagi. Harusnya mah sudah nggak kambuh-kambuh. Penyakit mahnya sudah nggak kambuh-kambuh. Kenapa? Karena root cause-nya atau akar penyebab masalah mah itu sudah dibenahi, sudah dibereskan. Kalau duduk lama biasanya suka kram kaki. Alhamdulillah setelah melakukan program sudah tidak dirasa lagi kramnya. Nggak bakalan muncul lagi kram-kramnya kalau dilanjut insya Allah. Alhamdulillah kaki sudah tidak kram kalau kena dingin. Cepat kenyang, lebih lambat lapar. Oke. Badan lebih enteng, tidak ngantuk dan lemas lagi di pagi hari, kata Kak Maya. Ringan bergerak coach tidurnya. Juga nyenyak perasaan kenyangnya lama. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin yang merasa wajahnya sekarang jadi lebih glowing, merasa bahwa kulitnya jadi semakin kenyal, semakin terasa sehat kulitnya mungkin ada, atau moodnya lebih terjaga, atau mungkin brain brain fog atau kabut yang ada di otak yang biasa membuat
sering lupa, terus habis itu pikirannya out-outan. Sekarang pikirannya jadi lebih clear, lebih jernih, lebih gampang mencerna sesuatu, lebih mudah dalam mengingat. Ada nggak kira-kira? Nah, muncul sereman di kulit. Kalau straight match itu wajar ya teman-teman ya. Bahkan kalau misalkan yang dari obes sekali, kemudian turun beberapa kilo, itu kulit-kulit menggantungnya tuh nggak bisa dibenerin kecuali operasi. Alhamdulillah. Jadi bisa dibilang program kita selama 7 hari untuk kamu yang benar-benar ikutin semua arahan saya dan arahan Mini, bisa dibilang berhasil atau tidak? 1 sampai 10. Berapa kira-kira tingkat keberhasilan program ini kepada dirimu? Ya, 1 sampai 10. 10. Masya Allah. Barakallah fiik. Barakallah fiik. 7 hari. 10 semua. Alhamdulillah. Bahagia sekali. Nah, apa nih Bang Jimpe 2 Ji? Pasti tidak tidak praktik ini. Boleh namanya diganti dengan nama yang layak lah. Masa Bang Jimpe? Jimpe itu orang. Alhamdulillah. Jadi teman-teman bahagia sekali karena teman-teman sudah merasakan manfaat yang sangat luar biasa dari program. Walaupun kelasnya gratis, kamu bisa merasakan niat tulus dari tim dan juga saya tentu saja. Kalau misalkan teman-teman ada perasaan modus modus dari kami dan tim, kira-kira berasa nggak? Misalkan ya sudah biar misalnya dia ikut, kita tidak usah maksimal ladeni mereka karena kan gratis, gitu. Ya sudah, selayaknya gimana kelas gratis ya apa adanya saja. Berasa nggak kira-kira kalau misalkan teman-teman eh, tim, saya dan juga tim itu betul-betul all out dan kalau tulis ya mungkin masing-masing pribadi aja ya yang bisa me- mengatakan bahwa saya tulus. Tapi kan harusnya berasa ya. Berasa atau tidak kira-kira? Berasa kan? Berasa banget kan? Teman-teman pasti merasakan layanan yang sangat all out dari teman-teman. Semua pertanyaan berusaha dijawab dengan baik dan tuntas. Kemudian teman-teman juga diberikan ilmu yang tidak main-main. Dan Alhamdulillah inilah yang membuat kita saling terkoneksi. Dan akibat dari adanya koneksi itu, programnya bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman bisa dengan mudah mengikuti semua materi dan arahan tanpa merasa dipaksa. Betul-betul karena ini dia, seperti yang sudah saya jelaskan di kolom, sorry, sudah saya jelaskan di chat. Ini teman-teman, ada ada tangga yang harus dilewati sehingga seseorang itu bisa atau mau melakukan hal yang menurutnya baik. Pertama, ini kan yang kita lakukan selama ini kan aksi, ya kan? Sebelum ada aksi, itu kita harus believe dulu. Harus believe dulu atau percaya. Dan tidak mungkin kita bisa percaya kalau tidak ada yang namanya ilmu. Ilmu. Jadi, kalau kita mau urutkan, yang pertama yang saya bangun selama 7 hari di teman-teman ini adalah ilmu dulu. Semua ilmu diberikan, walaupun masih dasar. Karena saya bilang baru 1% saja ilmu yang kita keluarkan untuk teman-teman. Dan saya yakin 1% ini kalau diterapkan dengan baik akan memberikan manfaat dan efek yang sangat luar biasa. Dan teman-teman semua sudah merasakan manfaatnya selama 7 hari ini. Nah, dengan ilmu teman-teman jadi percaya atau belief yang tadi ini.
Dengan kepercayaan itu, teman-teman akan melakukan aksi atau langsung action dengan penuh eh, keringanan. Maksudnya nggak berasa dipaksa. Jadi saya biasa memberikan contoh yang sangat sederhana. Misalkan ada harta karun, ada emas 1 kilo nih, yang letaknya di bawah ranjangmu, di bawah tempat tidurmu, di dalam kamar. Nah, tanpa disuruh, tanpa diperintah, kamu pasti akan menggali sekuat tenaga. Bahkan mungkin akan membongkar kamarmu. Bahkan mungkin akan panggil eskavator, alat berat untuk menggali tanah di dalam kamarmu, supaya kamu bisa mendapatkan emas 1 kilo itu. Kenapa? Karena kamu percaya, kamu percaya. Tapi sebelum percaya, kamu tahu dulu, ada ilmunya. Kamu paham. Mungkin ada yang ngasih tahu, atau mungkin kamu punya ilmu yang bisa mengukur bahwa ternyata di bawah ranjangmu itu ada emas 1 kilo. Nah, karena ilmu yang membuat kamu tahu, akhirnya kamu jadi yakin. Keyakinan ini yang membuat atau mendorong kamu beraksi, menggali tanah yang ada di bawah ranjangmu, sehingga kamu bisa mendapatkan emas itu. Oke? Makanya tangganya teman-teman, ilmu dulu. Karena kamu punya ilmunya, kamu jadi percaya, atau semakin yakin. Karena keyakinan itulah yang membuat kamu tergerak untuk melakukan semua program yang kita lakukan selama 7 hari ini. Nah, sekarang, sekarang ini adalah hari terakhir, dan saya mau kasih oleh-oleh untuk teman-teman yang mungkin setelah ini nggak mau lanjut lagi di kelas 11 karena satu dan lain hal. Jadi saya akan memberikan 7 strategi agar berat badanmu tetap stabil. Lihat, kurang apa coba? Sudah dikasih materi gratis, pas sudah mau berakhir, dikasih lagi strateginya supaya badannya tetap bagus. Karena memang bukan duit yang kita pengen di sini. Seperti yang kamu tahu, yang kamu baca mungkin di story, ini semua bisa dibilang eh, visiku lah. Visiku mau buat semakin banyak orang bisa lebih nikmat ibadahnya karena berat badannya yang ideal. Oke, langsung saja, tanpa berlama-lama lagi. Kita masuk ke materi yang pertama. Ini kita sembunyikan dulu chatnya supaya nggak ganggu. Oke, karena waktunya cuma 1 jam, saya disclaimer dulu. Kemungkinan besar saya cuma bisa bahas dua. Tapi saya akan usahakan untuk bisa bahas ketujuh-tujuhnya. Tapi kalau misalkan malam ini saya cuma bisa bahas dua, berarti apakah tidak kedengaran suara saya? Tes, tes. Kedengaran bang, kedengaran. Jelas malah. Mungkin Fitri agak togeang ya, Fitri ya. Besar jujur suara tuh. Iya, besar gitu. Oke, lanjut. Nah, disclaimer dulu. Ini 7. Biasa, lihat saja kalau saya bahas sesuatu, biasanya detail, panjang, runut, dan berusaha semaksimal mungkin agar kamu bisa mengerti. Dan kondisi saya sekarang, saya tidak sedang di Makassar. Dan ini pun saya terpaksa harus singgah ke tempat yang agak proper, sehingga saya bisa buka Zoom-nya di sini. Tempat ini ramai sekali. Alhamdulillah, Allah masih izinkan saya buka Zoom-nya. Jadi kemungkinan maksimal saya bisa bahas dua. Sisanya teman-teman nanti bisa ikuti di kelas sebelah. Iya, saya masih di Jogja. Nah, 7 strategi agar berat badanmu bisa tetap stabil walaupun tidak lanjut. Tapi semoga lanjut. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke strategi-strategi yang nanti saya bahas, kita harus sepakati dulu satu hal penting. Berat badan stabil itu bukan soal diet ketat. Jadi, BB stabil
lebih stabil itu bukan soal diet ketat, tapi ini adalah masalah stabilitas gula darah. Stabilitas gula darah. Di Zoom-Zoom sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang makanan-makanan yang bisa membuat atau action-action yang bisa membuat gula darah kita langsung ngepick, langsung naik tinggi sekali dan hal itu yang kita hindari. Makanya framework-nya di sini adalah kita akan membahas 7 strategi yang bisa membuat berat badanmu tetap stabil dengan cara membuat gula darahmu tetap stabil. Jadi walaupun kamu makan itu nggak ngojek, bus, nggak, tapi naiknya pelan, 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 pelan. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau gula darah tinggi, maka insulin akan tinggi. Kalau insulin tinggi, maka maka akan terjadi simpanan lemak. Oke? Sebaliknya, kalau gula darahnya landai, maka otomatis insulin stabil. Sorry, ini saya juga pakai pulpen yang kecil kayak gini. Saya lupa pulpenku di rumah, insulin stabil. Kalau insulin stabil, maka otomatis lemak akan sulit disimpan. Akan sulit disimpan. Nah, selama gula darah sering spike, maka insulin akan sering melonjak. Tubuh berada dalam mode penyimpanan, dan selama itu terjadi, berat badan akan sulit sekali stabil. Maka strategi kita bukan menyiksa diri, tapi mengatur agar spike itu tidak liar terjadi. Oke? Nah, kita masuk ke strategi pertama. Apa itu? Nasi beku. Nasi beku. Strategi pertama mungkin terdengar sangat sederhana, tapi ini efeknya sangat-sangat besar, yaitu mendinginkan nasi sebelum dimakan. Kenapa? Jadi, pernah tidak kamu dengar bahwa makan nasi dingin itu lebih baik, makan nasi panas itu tidak baik, dan itu bukan hoax, itu benar, dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Nasi yang baru saja kamu masak, masih dalam keadaan panas, itu indeks glikemiknya sangat tinggi. Tinggi sekali. Apa dibilang indeks glikemik? Indeks glikemik itu indeks indeks glikemik itu adalah satuan kalau waktu itu satuannya apa teman-teman? Ada detik, ada jam, ada menit. Oke? Kalau indeks glikemik itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi lonjakan gula darah yang disebabkan oleh sebuah makanan. Oke? Jadi misal, indeks glikemik nasi putih dan nasi merah. Indeks glikemik nasi putih 100. Indeks glikemik nasi merah 60. Mana mana yang lebih sehat? Nasi merah atau nasi putih? Jawab dulu. Yes, nasi merah. Kenapa? Karena di ukuran yang sama, misalkan 100 gram, kalau kita makan 100 gram nasi putih,
lonjakan gula darah kita di indeks glikemik itu 100. Kalau nasi merah 60. Lebih rendah lonjakan gula darah kalau kita makan nasi merah dibanding kita makan nasi putih. Sampai sini paham? Sebelum kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan hasilnya. Kalau nasi baru kita makan, ini nasi panas, ini dia indeks glikemiknya tinggi dan juga mudah dicerna. Sorry, mudah dicerna. Sehingga hal ini yang membuat gula darah cepat naik. Akhirnya spike gula darah terjadi. Akhirnya terjadilah roller coaster gula darah, roller coaster insulin, roller coaster energi. Itu yang tidak kita inginkan. Karena kalau itu terjadi, kegemukan pasti akan terjadi. Oke? Nah, tapi saat nasi ini didinginkan, maka pati yang ada di dalam nasi itu akan menjadi resisten starch atau pati resisten. Pati resisten. Nah, akhirnya, atau saya jelasin dulu apa yang terjadi ya, apa yang terjadi. Nah, nasi itu kan karbo kan, karbohidrat. Apa ini maksud karbohidrat? Ini rantai-rantai gula. Ini rantai gula yang terdiri dari banyak gugus gula. Nah, ketika ini dimasukkan ke dalam freezer selama 6 jam, maka rantai-rantai gula ini putus dan juga rusak. Hmm. Rantai gula, rantai gula rusak. Rantai gulanya rusak. Sehingga ketika rantai gulanya ini rusak, itulah yang akan membuat pati resisten atau resisten starch ini terjadi. Nah, artinya tadi yang harusnya ketika kita makan, kan di sini yang bahaya bukan nasinya, teman-teman, tapi gulanya. Tapi gulanya yang berbahaya. Nah, nasi yang tadinya berupa karbohidrat dengan banyak sekali rantai-rantai gula, ketika kita masukkan ke dalam freezer, itu rantai gulanya putus, kemudian rusak. Rantai gulanya rusak. Akhirnya gula-gulanya itu rusak, kemudian menjadi serat. Nah, akhirnya ketika kita makan nasi ini, nasinya jadi 0 kalori. Kenapa? Karena gulanya sudah rusak. Kalau gulanya sudah rusak, ya insulin nggak bakalan muncul. Karena gula darah nggak bakalan naik secara tinggi, nggak bakalan naik secara spike, nggak bakal langsung boom ke atas. Saya ulangi, nasi itu karbohidrat yang berupa rantai-rantai gula, yang ketika nasi ini didinginkan, rantai-rantai gula tadi akan rusak. Gulanya rusak. Sehingga kalau kita makan nasi ini, nggak ada gulanya lagi yang bisa terserap ke dalam tubuh. Oke? Sehingga karena tidak ada gulanya, gula darah nggak bakalan naik.
nggak bakal naik. Kalau gula darahnya nggak naik, insulin nggak muncul. Kalau insulin nggak muncul, tidak mungkin terjadi penimbunan lemak. Jadi walaupun teman-teman makan lebih banyak dibanding yang semestinya, misalkan teman-teman makan setengah piring atau bahkan satu piring, itu lebih baik dibanding makan nasi biasa. Oke, sampai sini paham? Dan nasinya ini teman-teman itu masuk ke dalam freezer selama 6 jam ya, minimal 6 jam. Terus setelah itu ini freezer ya, freezer bukan chiller. Freezer itu yang beku, jadi sampai beku. Kalau chiller, kalau misalkan ada kulkas dua pintu, ada kulkas dua pintu. Hmm. Biasanya yang di sini, yang di sini. Kalau ini jangan, bukan di sini. Ini freezer, ini chiller, ini beku, yang bisa buat beku. Oke? Nah, setelah itu, setelah nasinya sudah beku, kemudian kita mau konsumsi, nah, jangan sampai kayak peserta kelasku sebelumnya. Ada pesertaku sebelumnya itu berasal dari Samarinda. Eh, dia 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 makan nasi bekunya masih masih dalam kondisi beku dia kunyah. Terus dia bilang, bang, kayaknya saya nggak kuat deh kalau makan nasi beku. Salah, tidak seperti itu. Ini nasi beku, kalau misalkan sudah mau dimakan, itu bisa dikukus, kukus kembali supaya bisa layak makan. Jadi kayak nasi biasa. Jadi kayak nasi biasa. Nah, strateginya, teman-teman bisa masak banyak, nih, masak banyak. Misalkan satu dandang besar, nasi panas. Toh, terus habis itu setelah masak banyak, masukkan ke dalam kontainer-kontainer ukuran satu porsi, satu porsi. Kayak lock and lock, Tupperware atau apapun itu. Nah, nanti kalau misalkan kamu mau makan, tinggal ini aja yang dipanasin. Hmm, panasin, bisa kukus. Jadi kamu bahkan bisa satu kali masak untuk satu pekan. Jadi lebih mudah. Masak satu pekan, nanti kalau misalkan mau makan, tinggal dikukus saja nasinya. Lebih simpel kan? Prepnya aja di awal yang mungkin agak ribet. Tapi kan sekali sepekan. Kalau mau buat langsung sebulan juga bisa. Setahun juga bisa. Karena kan freezer. Beku dia. Nggak repot. Ya kan? Aman? Jadi jangan makan nasi beku yang masih beku. Kasihan gigimu. Nanti kamu diketawain. Ntar saya lagi yang dibilang sesat. Apaan itu? Coach dietmu. Masa minta kamu makan nasi beku, ntar diet kagak gigi patah. Paham? Halo? Ada pertanyaan dulu? Microwave sudah dipanaskan, bebas. Terserah, yang penting bisa dimakan. Karena ini tadi, nih, rantai gula yang sudah rusak, ketika kamu kukus kembali, itu nggak bakalan bisa bisa utuh menjadi rantai-rantai yang bisa membuat gula darah naik. Jadi ini rantai-rantai tadi sudah kadung rusak dia, sudah terlanjur rusak. Jadi walaupun kamu kukus, kamu goreng, kamu apain aja, itu nggak bakalan mengubah sifat resisten tadi. Rantai gulanya sudah rusak, artinya sudah terlanjur resisten. Seperti itu. Bisa lebih 4 sendok? Bisa. Bisa lebih 4 sendok? Bisa.
Setengah piring boleh porsi. Tapi kan kayaknya di 7 hari ini kamu jadi orang yang tidak ketergantungan sama nasi. Jangan buat persoalan baru. Yang penting freezernya cukup. Iya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Seperti itu. Bebas saja. Mau mau berapa lama bebas. Sebelum berarti bisa lebih 4 sendok. Sebelum 6 jam nanti gulanya masih utuh ya coach kalau di freezer. Iya, minimal 6 jam. Kan gampang. Masak malam besok sudah bisa dipakai. Bukan untuk buru-buru ini. Jadi aman ya Bang dijadikan nasi goreng. Nasi goreng bisa kalau pakai 2 minyak yang kita sudah jelasin. Tapi nasi goreng ya boleh lah sekali-sekali ya. Boleh. Kalau ubi rebus dan jagung rebus bisa Bang? Bisa, bisa. Semua karbo bisa. Tadi saya sebutin contohnya nasi karena sebagian banyak kita kan lebih suka nasi. Mau pakai ubi, mau pakai jagung, mau pakai petatas. Kalau orang Papua bilang petatas, itu boleh. Kayak nasinya bisa digoreng pakai susu gitu, terus dikasih telur dan sayur-sayuran seperti sawi. Boleh, tapi minyaknya dikondisikan karena walaupun minyaknya aman, tapi kan tetap karbonnya juga akan lebih tinggi kalau minyaknya banyak. Kalorinya juga akan tinggi kan kalau banyak. Oke, next. Ada lagi? Ada lagi? Sebelum kita masuk ke strategi kedua, nggak ada. Gas, lanjut. Lanjut. Oke, bakso itu pakai tepung, bukan karbo dia. Dia eh, lebih bahaya sebenarnya tepung daripada kan tepung itu sudah olahan kan. Jadi sangat tidak menyarankan semua hal yang berasal dari tepung-tepungan. Bang, kenapa kalau if mulut terasa asam? If mulut terasa asam, sama kalau kita puasa. Biasanya orang bilang di awal puasa mulut bau naga kan. Kenapa? Karena di mulut kita ini ada enzim di mulut. Banyak enzim pencernaan yang ada di mulut. Yang biasanya dia bekerja secara optimal karena kita pakai untuk makan. Ketika kita puasa, kita nggak pakai dia untuk makan, tapi enzimnya tetap ada. Oke? Kan misalkan kalau asam tinggal minum air putih aja, gampang. Bisa biasa buat bakso pakai nasi bukan tepung. Ya sudah terserah aja lah, yang jelas pakai jangan pakai tepung. Kalau tepung mokaf, tepung singkong boleh, boleh. Maksudku, saya berusaha semaksimal mungkin agar teman-teman tidak makan makanan-makanan proses atau ultra proses food. Real food aja nggak apa-apa. Oke, next yang kedua, ini agak agak rempong, ya, agak rempong. Jalan kaki 10. Nah, strategi kedua ini bahkan lebih sederhana. Setelah makan, jangan duduk terlalu lama. Kenapa? Karena saat kita selesai makan, itu gula darahnya naik. Gula darah naik. Kalau kita langsung duduk,
gula darah itu hanya beredar di darah dan menunggu insulin bekerja. Tapi kalau kita bergerak, otot kita akan ikut bekerja. Dan otot itu punya kemampuan yang unik. Otot bisa menyerap glukosa bahkan tanpa insulin. Artinya, gula kita akan langsung dipakai, bukan disimpan. Nah, gini, kalau kita habis makan, gula darah naik kan? Gula darah naik. Nah, kalau kita duduk, oh sorry, nggak usah ke sini dulu. Nah, ketika gula darah naik, itu tubuh akan langsung menawarkan ke otak. Otak, butuh gula nggak? Supaya kamu bisa berpikir. Ah, enggak, saya nggak lagi mikir, cuma nonton Netflix saja. Udah, nggak usah. Otot, otot butuh butuh gula nggak? Kalau kita sedang bergerak atau langsung gerak, minimal jalan 10 sampai 15 menit, itu gulanya akan langsung masuk ke otot tanpa butuh insulin. Ini nggak butuh insulin ya. Gulanya akan langsung dipakai di otot. Makanya ada orang bilang otot itu disposable, dispose glucose atau tempat sampah glukos. Otot itu kayak tempat pembuangan gula terbesar di dalam tubuh kita. Otot dan otak adalah dua bagian tubuh kita, dua organ yang paling rakus sama gula, paling butuh energi yang banyak. Nah, biasanya, biasanya kalau kita selesai makan, gula darah naik. Setelah gula darah naik, insulin akan keluar untuk menurunkan gula darah. Beda halnya kalau kita gerak setelah makan, gula darah naik, kita jalan kaki 10 sampai 15 menit, itu tidak butuh insulin, gulanya langsung ditransfer ke otot. Jadi otot bisa langsung pakai gulanya. Cukup 10 sampai 15 menit saya jalan santai. Bukan lari maraton, bukan olahraga berat, bukan, cuma jalan, cuma jalan, cuma jalan. Dan kalau misalkan, kalau misalkan kamu tidak bisa jalan karena mungkin tidak memungkinkan untuk jalan. Misalkan saya nggak mungkin jalan 10 sampai 15 menit setelah makan siang karena saya kan masih jam kantor. Nanti bos saya nyari lagi, atasan saya nyari lagi, supervisi saya nyari lagi. Atau saya lagi kuliah, Bang. Saya lagi kuliah, Bang. Nggak mungkin saya jalan kaki 10 sampai 15 menit. Ntar dosen saya nyari lagi. Nah, maka salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggoyang-goyangkan kaki. Ada tuh yang eh, kayak orang dengar lagu, kemudian kakinya, kaki gimana ya cara jelasinnya? Tahu nggak? Misalkan kamu dalam posisi duduk, bayangkan kamu dalam posisi duduk, nggak bisa ngapa-ngapain, habis makan, itu kakinya diangkat-angkat aja, angkat naik turun aja, sampai kayak eh, orang bosan, orang yang nggak ada kerjaan, yang goyang-goyang kaki sendiri, tahu nggak? Kamu lagi posisi duduk, nggak bisa jalan, nggak bisa nyontoin lagi. Jadi kakinya tuh naik turun kayak gini, kaki, kaki tuh gini-gini kaki. Misalkan ini eh, posisi badanmu kan, badanmu, terus ini kaki di bawah sini, ya sudah, kaki gini kayak gini ya, kakinya nih, kakinya. Jadi ada gerakan di kaki yang tetap bisa kamu lakukan, walaupun kamu tidak bisa jalan kaki.
Itu aja digoyangin. Itu pun butuh energi. Walaupun nggak sebanyak jalan kaki, tapi itu cukup bisa merejus, cukup bisa membuat gula darahmu tidak melonjak tinggi karena ada gerakan di sana. Gerak-gerakin aja terus-terus selama 15 menit, gerak-gerakin aja dan harus konsisten dan juga emang disengajain gerakin. Bukan karena dengar musik, apalagi kalau musik itu haram. Jadi digerakin aja kakinya, gerakin aja kakinya, gerak kakinya. Gerak kakinya sama 15 menit, sama 15 menit kalau perlu pakai hitungan. Kadang cepat, pelan, cepat lagi, pelan lagi. Jadi kayak IWT, kayak Japanese walk, 3 menit kencang, 3 menit pelan, 3 menit kencang, 3 menit pelan. Lakukan itu sampai 15 menit atau 30 menit setelah makan. Dan insya Allah ini adalah strategi ilmiah yang bisa kamu terapkan sehingga berat badanmu tetap stabil. Oke? Itu saja mungkin yang bisa kita sharing malam hari ini karena tadi kita mulainya jam 8.15, sekarang sudah jam 9.15 atau di Jogja sini sudah jam 8.15. Seperti yang tadi saya janjikan, kemungkinan besar kita cuma bisa share 2 materi saja. Saya berikan waktu tanya jawab, nggak usah banyak, cukup 2 pertanyaan saja. Oke. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh open mic ataupun bisa ketik saja di kolom chat. Nanti saya bacakan pertanyaannya teman-teman. Ya, atau ada yang mau sharing apa yang dirasakan setelah 7 hari program. Alhamdulillah. Mau ucapkan makasih sama Mindy juga boleh. Makasih Mindy. Sama-sama. Mau curhat. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, ada Saya yang mau ubah bertanya kayaknya. saya ubah pengaturan. Kalau permintaan. Boleh di unmute sendiri, raise hand sendiri boleh. Ya, bolehlah. Oh itu, gara-gara di mute bisa aja jadi bisa bertanya. Gas. Oke, silahkan Kak. Siapa yang mau bertanya? Langsung saja Ya, aktifkan mic-nya. Igil. Oke, siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Igil, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, wabarakatuh. Bang Dur, Bang Wira, sama Mildi. Mau bertanya ini terkait dengan apa lagi ya? Omet, itu idealnya berapa hari atau apakah ada waktu terbatas untuk melakukan ometnya? Demikian, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau omat itu untuk laki-laki bebas. Mau setiap hari juga bisa, mau 1 kali sepekan bisa, 2 kali sepekan bisa, semampunya kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh, harus ikut siklus hormon. Oke, Bang. Siap. Siap. Ada lagi? Saya langsung baca saja biar supaya nggak terlalu lama. Sudah memberi. Mau tanya Bang, ada tips untuk menekan nafsu makan dari hamil anak pertama sampai ke nafsu makan yang terus. Makan protein dulu. Jadi kenyang protein. Tubuh kita itu selalu minta makan karena dia belum kenyang protein. Fokus makan protein, insya Allah nafsu makan akan terkontrol. Karena protein bisa membuat grelin atau hormon kenyang itu muncul. Oke? Jadi fokus makan protein. Ada lagi? Saya, Bang. Puasaku mendekati penghujung usia program. Ya, digaskan aja. Saya pernah puasa 3 hari. Cuma minum saja. Ada peserta bisa sampai 5 hari. Oke, silakan Dan Kak itu Heriawan. Oke, Bismillah Bang. Terima kasih ya, atas bimbingannya selama ini, selama 7 minggu ya. siap. Eh, Alhamdulillah, badan terasa ringan. Nah, ini yang saya ingin tanyakan sedikit Bang. Ketika ini badan kan sudah ringan, tapi Ya, perut mentik.
buncit masih ada. Siap, Apakah eh, ini caranya? Apakah tetap dilanjut yang program seperti ini supaya turun siap, siap, buncitnya atau bagaimana? Ya, itu Bang. Terima siap. kasih. Oke. Jadi memang ada tipe gemuk yang berbeda di laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu tipe buah apel dia, tipe buah apel, tipe buah apel. Ini laki-laki ya, laki-laki. Sedangkan perempuan itu dia kayak buah pir. Kayak gini dia, buah pir. Ini itu perempuan. Nah, laki-laki memang dia itu di visceral fat-nya agak tinggi. Jadi tidak ada laki-laki yang badannya gede sebelum dia buncit terlebih dahulu. Memang struktur tubuh kita yang membuat hal itu terjadi. Jadi jangan heran, ada om-om yang badannya bagus tapi dia buncit. Itu dia obes itu, dia obes. Tapi munculnya di perut dulu. Kalau perempuan beda, dia kayak buah pir dia. Buah pir gini. Tidak ada perempuan yang buncit kecuali dia hamil. Tidak ada perempuan yang buncit kecuali dia hamil. Pasti gemuknya akan menyebar dulu ke seluruh bagian tubuh. Tangannya, lengannya, pipinya, lehernya, ya kan? Beda. Dia itu cuma di bagian bawah kulit dia, skin fat. Mana yang bahaya? Laki-laki atau perempuan? Yang berbahaya laki-laki, teman-teman. Yang buncit ini. Kenapa? Karena di perut, di visceral fat itu, visceral, bagi visceral, itu dia membungkus banyak organ. Misalkan hati, pernah dengar perlemakan hati? Nah, itu kalau dia bungkus organ-organ kita, lama-lama fungsi dari organ kita akan berkurang. Bahkan organnya bisa gagal. Gagal organ. Nah, lebih berbahaya kita sebenarnya laki-laki. Nah, di sinilah ujiannya. Kita kan laki-laki tidak terlalu mementingkan yang namanya penampilan. Mau buncit, mau apa, bodo amat. Tapi kita dikasih ujian di sana. Lebih berbahaya. Beda dengan perempuan. Perempuan kan ujiannya di penampilan. Makanya Allah nggak kasih mereka buncit, tapi badannya yang gemuk. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap lanjut program. Kita nggak bisa memilih atau tidak ada satupun program olahraga yang bisa membuat kita menentukan berat badan kita di bagian tubuh manakah yang akan turun duluan. Misalkan, ini saya nggak suka pipiku cabi. Adakah program yang bisa buat pipi cabi ini turun? Nggak ada. Saya nggak suka perutku buncit. Adakah program yang bisa buat perutku jadi turun buncitnya? Nggak ada. Pahaku lebih besar mau kecil? Nggak ada. Jadi program saja, nanti tubuh sendiri akan mengecilkan semuanya. Tapi bertahap. Dan kita nggak bisa milih mana mana bagian tubuh yang akan turun duluan. Seperti itu. Oke, aman ya? Oke. Terakhir kapan, Di? Pertanyaan. Eh, Tadi yang dibilang Kak Ahmad 7 langkah baru baru dua yang dijelaskan. Iya Kak, karena berhubung karena waktunya dap, tidak apa tidak cukup dan Bang Dul saat ini masih di Jogja, jadi beliau tidak ada keleluasaan waktu untuk menjelaskan semuanya sampai selesai. Jadi Bang Dul cuma bisa jelaskan dua saja. Insya Allah sisanya akan disampaikan lagi. Terus pertanyaan dari Kak Ilham Amir. Telur rebus aman kah Bang jika dikonsumsi dengan kuningnya? Katanya kuningnya itu Aman, tinggi kandungan kolesterolnya. Betulkah? aman, 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 aman. Kolesterol kita sudah bahas juga di grup. Kolesterol itu aman. Dan jangan kami hitamkan kolesterol. Nah, kolesterol itu seperti tukang tambal ban, tukang tambal jalan yang datang tambal jalannya, yang kasih rusak itu gula. Jadi ada jalannya mulus, bayangkan ada jalan mulus, datang gula, gula yang kasih rusak jalannya, kolesterol datang untuk menambal. Kenapa dia tambal? Supaya darah tetap berjalan dengan lancar. Jadi jangan salahin kolesterolnya. Dan itu aman. Aman sekali. Oke, saya rasa cukup. Dan sekarang kita masuk ke penjelasan terakhir, teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi, waktunya sudah beres. Mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin lanjut, di dalam program pendampingan seperti ini, itu boleh. Eh, dan khusus untuk yang ikut Zoom ini, yang ikut Zoom, yang ikut Zoom ini akan mendapatkan harga khusus untuk pendampingan selama 30 hari. 30 hari. Oke. Harga normalnya ini 3,5 juta untuk pendampingan 1 bulan.
Nah, khusus untuk teman-teman yang sudah merasakan manfaat di free class selama 7 hari ini, saya kasih harga 499.000. Oke, saya kasih angkanya besar supaya main di strategi harganya bentar. Harganya 499.000. Oke. Dan khusus untuk yang konfirmasi ke Mindy sebelum jam 8 pagi besok ada harga khusus senilai 399.000. Ini untuk pendampingan selama 1 bulan. Oke, lihat normalnya 3 juta, 3,5 juta. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada kakak-kakak kelasmu. Yang mereka ada yang bayar 7 juta bahkan. Sedikit lagi. 3,5 juta. Oke, untuk pendampingan 1 bulan. Nah, khusus untuk teman-teman yang ikut Zoom ini, saya kasih harga 499.000. Tapi untuk yang transfer atau konfirmasi kepada Mindy sebelum jam 8 pagi besok, waktu Makassar ya, itu bayarnya cukup 399.000. Oke, dan mohon maaf saya nggak bisa melanjutkan lebih panjang dari ini. Misalkan kalau sebentar masih ada yang ingin ngobrol-ngobrol, silakan. Saya sudah dipanggil sama teman-teman mau balik. eh ada yang mau mungkin curhat-curhat dan Mindy mau jawab atau apa terserah. Saya izin pamit undur diri. Sedikit lagi. Terima kasih banyak. Saya tutup sendiri. Saya tutup Saya dengan tutup, Bang. doa. Ya, saya tutup sendiri untuk saya ya. Ya, oke. Subhanallahi majelis, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, berakhir Zoom kita pada malam hari ini. Langsung tagih saja. Iya, Maksudku tanya sesuai yang satu-satu. Mau disampaikan mana? Bang Dul. Mau PK, mau Anda, mau Ardi, mau Ira, mau kayak gitu biasanya. Langsung gas. Terima kasih banyak. Mohon pamit. Ya, Pamit ya. ya. Oke, teman-teman, sebelum saya tutup, seperti yang disampaikan Bandul tadi, insya Allah kita akan ada kelas pendampingan selama 1 bulan yang akan kita rangkaikan dengan bulan suci Ramadan. Kebetulan pas momennya. Jadi, teman-teman, insya Allah, kalau mau ikut pendampingannya, kita bisa sekaligus menjalankan ibadah puasa sekaligus juga dengan dia. Jadi insya Allah pahalanya dapat, berat badan idealnya juga dapat insya Allah. Jadi teman-teman yang mau join silahkan konfirmasi ke Mindy sebelum jam 8 pagi untuk mendapatkan harga spesialnya. Oke, sekian juga saya akhiri dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.